sebenarnya si Misri dengan Kompol Yogi ini hanya kenal sepintas lalu aja, tidak akrab ya. 2024 hanya pernah sempat ketemu di lobby, kemudian lanjut ke media sosial tapi hanya biasa saja. Nah setelah itu di tanggal 15 itu kebetulan Kompol Yogi kontak Misri. Nah ini mesti ngasih tahu nih saya lagi di Bali. Nah ini Kompol Yogi ngajak ke Lombok sekalian yuk, kan dekat itu liburan ke Lombok. Kemarin saya mau liburan ke Gili Trawangan, kan kamu pasti belum pernah lihat Gili Trawangan. Oh iya, akhirnya mau dengan komitmen transportasi dan akomodasi ditanggung oleh Kompol Yogi dan jasa itu 10 juta untuk 1 malam. Rabu berangkat, Kamis balik. Seperti itu. Nah, setelah disepakati, akhirnya jam 9 itu si Misri dijemput di hotel di Bali. Itu oleh orang suruhan dari Yogi. Kemudian speedboat itu dibayar oleh Yogi juga. Akhirnya nyampe sekitar 13.30 siang hari, nyampe di pelabuhan Sumberji. Nah di parkiran itu sudah ada korban Brigadir Nur Hadi yang jemput di parkiran. Di situ, cuma Nur Hadi aja akhirnya naik mobil itu. Setelah jalan tidak lama kemudian naik Kompol Yogi sama Ibda Haris Chandra naik mobil itu. Kemudian jalan lagi mengarah ke Swalayan Fresh Market yang ada di Sendiki. Di situ belanja sesuatu dan ternyata ada seorang perempuan yang bernama Melanie Putri naik ke mobil itu. Nah, mereka langsung ke Teluk Nare, naik speedboat di sana, kemudian ke Gili Trawangan. Nah sekitar jam 4 lah mereka nyampe di Gili Trawangan. Nah dari 5 orang itu turun dari speedboat, 2 orang itu nginap di hotel The Beach House and Resort di Villa Teke, yaitu Kompol Yogi dan si Misri. Nah sedangkan 3 orang lainnya itu nginap di hotel di sebelahnya, yaitu Netio Hotel. Ibda Haris Chandra, saksi Melanie Putri sama korban Brigadir. Nah setelah nyampe, sekitar sore ya, mau gelap maghrib itu mereka kumpul di Villa Teke semuanya. Kemudian ya dalam berendam lah mereka di kolam. Nah mereka konsumsi obat Riconal dan Inex, konsumsi semuanya gunain itu. Bahkan untuk si korban sendiri itu justru yang minta ke Kompol Yogi. Nah untuk terkait dengan keberadaan bagaimana 2 obat itu ada di tempat, jadi ketika komunikasi setelah fix Misri mau ke Lombok, itu Kompol Yogi pesan obat Riconal 2 juta ke Misri, makanya Misri beli di Bali 2 juta obat itu. Sedangkan terkait dengan Inex atau ekstasi itu memang dari Kompol Yogi, memang dibawa sama dia. Nah konsumsi ya dalam kondisi fly begitulah. Nah dari 5 orang ini ternyata sempat Kompol Yogi dan Ibda Chandra suruh Brigadir Nur Hadi itu nyari minuman keras. Nah ternyata Brigadir Nur Hadi balik itu membawa menu yang ternyata minuman kerasnya itu sedikit sekali pilihannya. Akhirnya disuruh cari lagi. Nah si Misri sempat bilang gak usah lah suruh dia, itu dia kan lagi naik itu, maksudnya naik tuh sudah dalam kondisi setengah sadar kan karena pengaruh obat. Lagian siapa sih yang mau minum? Nah, akhirnya ya udah tetap pakai daftar menu yang dibawa. Akhirnya dipesan tequila. Yang minum tequila itu hanya Ibda Haris Chandra dan korban minum tequila. Nah kemudian di asik-asik minum gitu keluar dari kolam Melanie Putri sama korban Brigadir Nur Hadi korban. Nah, dan dilihat Brigadir Nur Hadi itu nempel gitu, kemudian sempat mencium mencium Melanie Putri. Jadi M itu inisialnya itu bukan Misri. Tapi si saksi P itu adalah Melanie Putri. Oke. Dicium. Nah, sempat ditegur lagi sama si Misri.
kamu nggak boleh kayak gitu Nurhadi, itu cewek kakak letingmu, pasanganmu. Nah saat negur itu ya udah, respon Nurhadi akhirnya turun kembali ke kolam berdua sama si itu. Ternyata turun kembali ke kolam ya mereka tetap dekatan. Ya udah akhirnya nggak mau apa ya udah biarin aja sama Misri, nggak mau urus lagi mereka, yang penting udah diingatkan. Nah akhirnya bubar gitu, bubar sekitar mereka bubarnya di pukul 18.20 itu mereka bubar dengan Ibda HC dan Melanie Putri itu pindah ke hotel Netia Hotel di hotel sebelah. Nah sedangkan Kompol Yogi ke tempat tidur dia yang ada di villa itu. Kemudian si Misri sendiri duduk di sekitaran kolam. Nah dan si korban brigade sendiri tuh asik di dalam kolam, sendiri dia di dalam kolam. Kemudian di antara waktu 18.20 sampai dengan 19.55 itu brigadir Ibda Haris Chandra itu dua kali sempat ke Villa Teke. Yang pertama itu dia masuk ke Villa Teke, datang sampai masuk ke kolam sambil main HP dan telepon video call. Makanya ada keterangan yang menyatakan bahwa Ibda HC itu sempat video call kemudian menunjukkan kepada seorang, nih lihat dia nih lagi teler, dan sempat ditegur oleh Ibda HC, kamu tuh jangan kayak gitu, jangan berlebihan, karena saat itu posisi korban sedang menelpon menggunakan sandal ya kalau nggak salah seperti itu. Itu yang saya lihat dalam proses BAP. Kemudian yang kedua itu datang lagi tapi hanya sampai emperan atau depan teras dengan gestur celingak-celinguk. Nah di dua kejadian itu posisi Kompol Yogi itu tetap di atas tempat tidur. Nah, kemudian di 1955 itu si Misri melihat Kompol Brigadir Muhammad Nurhadi itu kayak dia bergerak kelihatan oleh Misri itu lucu, karena kan memang mereka berlima kan masih di bawah pengaruh obat kan. Dia lihat lucu. Nah akhirnya Misri berinisiatif merekam. Sehingga sesuai dengan video yang viral itu kelihatan kondisi Brigadir Nurhadi itu sehat saja di pukul 19.55. Sehat saja dia. Nah tidak lama setelah itu, setelah dia memvideokan, ya udah dia main HP, habis itu sambil jalan ke arah kamar. Nah pada saat jalan main HP di arah kamar dekat tempat tidur, dia sempat melihat di luar depan emperan itu ada Ibda HC atau Ibda Haris Chandra. Dilihat di dalam airnya, Misri berpikiran, oh jangan-jangan dia mau ketemu Yogi nih. Akhirnya Misri berinisiatif bangunin Yogi, dan bangunin Yogi itu nggak gampang. Sekitar makan waktu sekitar 15 menitan tuh bangunin, bangun. Akhirnya bangun Yogi sampai berdiri dan langsung megang HP. Oke. Nah setelah Yogi bangun, Misri nggak perhatikan yang lain, dia langsung masuk ke kamar mandi. Dan dia mandi. Nah lebih dari 20 menitan dia di dalam kamar mandi. Lalu di pukul 20.40 keluar dari kamar mandi, Misri ini melihat Kompol Yogi di atas tempat tidur lagi baring begini aja, kakinya di bawah, badannya di atas, ngadep ke atas. Nah, ya udah akhirnya diajak duduk di depan teras. Haris Chandra nggak kelihatan dia. Udah Haris Chandra. Nggak lama, sekitar pukul 21 kita, Misri coba cek kolam. Kok nggak ada dia lihat si Nurhadi cek kolam, pas dia ngadep ke bawah baru dilihat jenazah itu.
Berarti yang pertama lihat misteri ini. Dia teriak histeris, manggil Kompol Aceh, kasih tahu ada Nur Hadi di bawah kolam. Langsung respon dari Kompol Yogi, cepat dia lari dari tempat tidur tuh, langsung bangun, nyari, masuk langsung dicemplung ke dalam kolam, mengeluarkan. Kemudian misteri masih posisi di atas batu, ngangkatin, simpan di pintu kolam, dan diberi nafas buatan dan didorong di antengnya. Yang ini di bawah. Nah baru istri bilang, cepat telepon Haris cepat. Nah baru dia telepon Haris datang sekitar 21.05. Haris datang. Nah dia tidak ikut membantu, tapi dia sibuk menelpon. Nah si Misri tidak ingat jelas, dia sibuk telepon. Siapa yang ditelepon juga Misri tidak perhatikan. Nah baru di 21.15 datang dokter dari klinik Warna Medika Gili Trawangan melakukan penanganan dan sempat Misri ini membantu memegangkan botol infus. Nah pada saat dia memegang botol infus dan sudah ramai pegawai hotel, tiba-tiba dia diarahkan sama Ibda Haris Chandra untuk pergi dari tempat itu. Dia kaget, dia masuk kembali ke dalam villa, ternyata dia lihat semua barang dan pakaiannya itu sudah rapi di dalam koper. Akhirnya ya udah, dia pergi ke Nati Hotel di hotel sebelah dan dia bertemu dengan Melanie Putri tadi. Kemudian Melanie Putri ada di atas tempat tidur. Kemudian dikasih tahu bahwa tadi ada tenggelam. Ya, Melanie Putri biasa aja, posisinya ya santai aja dia. Mungkin karena masih memang pengaruh ya. Oh berarti yang 55 sudah minum? 5 minum. Trikonal sama ekstasi semua. Nah terus